Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mark dari kelas karyawan K01 NPM 2270064161123. Oke, jadi di sini saya mendapatkan tugas dari guru dosen untuk menjelaskan materi tentang vektor dan juga matriks. Yang pertama vektor, tugasnya adalah membuat dua buah vektor di ruang berdimensi 3, kemudian harus menentukan yang pertama itu hasil kali titik atau biasa disebut dot product dan juga hasil kali silang atau biasa disebut cross product. Langsung saja. Pertama saya punya matriks A 3, 5, dan 7, matriks B 4, 6, dan 8. Oke, 3 ini kita anggap sebagai A, dan 5 ini kita anggap sebagai B, dan 7 ini kita anggap sebagai C. Begitu juga yang di matriks B. Hasil dari kali dot product adalah A dikali B, matriks A dikali B sama dengan A dikali A, 3 dikali 4, B dikali B, 5 dikali 6, dan C dikali C, 7 dikali 8. Hasilnya 12 plus 30 plus 56 sama dengan 98. Kemudian hasil kali silang atau cross product, di sini rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya itu 3, 3 kuadrat ditambah B-nya itu 5, 5 kuadrat ditambah C-nya itu 7, jadi 7 kuadrat. Hasilnya adalah 9 ditambah 25 ditambah 29 sama dengan akar 83, diubah menjadi bilangan biasa menjadi 9,9. Kita cari yang B. Yang B sama juga hasilnya menggunakan rumus dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Hasilnya 16 ditambah 36 ditambah 64 sama dengan akar 119 diubah menjadi bilangan biasa menjadi 10,77. Nah, kemudian kita mencari cos alfa. Cos alfanya itu vektor A dikali B dibagi determinan A dikali determinan vektor B sama dengan 98 dibagi 9,11, tadi kita dapat yang A-nya, dan juga 10,77 yang hasilnya 0,99. Nah, untuk mencari alfanya itu sendiri tinggal dibalik saja yang awalnya cos menjadi cos 4-1 dikali 0,99 dan hasilnya 8,10. Oke, kemudian kita lanjut ke materi matriks. Tugasnya membuat sebuah matriks berorder 3, matriks A, dan sebuah matriks lainnya yang dapat dikalikan dengan si matriks A-nya ini, dan kemudian menentukan hasil dari kalinya. Terus kemudian membuat contoh hasil dari keempat transformasi elementer pada baris. Dan yang terakhir tentukan determinan dan inverse dari si matriks A-nya ini. Oke, lanjut saja. Perkalian matriks. Pertama kita punya matriks A itu 321, 278, 615, dan B itu 123, 213, 321. Di sini A dot B atau A kali B sama dengan baris pertama ini dikalikan dengan kolom pertama. Baris kedua dengan kolom kedua, dengan kolom pertama, dan baris ketiga dengan kolom pertama. Diulangi sampai ke kolom ketiga. Oke, yang pertama 3 dikali 1 sama dengan 3, tambah 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Begitupun seterusnya. Oke, kita mendapatkan hasil dari perkalian ini yaitu 10, 13, 11, 40, 29, 33, 23, 29, dan 20. Untuk perkalian matriks. Untuk transformasi matriks, yang pertama itu ada bentuk menukar elemen I dengan elemen J. Di sini karena kita pakainya baris, jadi kita contohnya menukar elemen baris kedua dengan elemen baris ke satu. Kita cari elemen baris ke maaf, ini baris ketiga. Menukar elemen baris ketiga dengan elemen baris ke satu. 3, 2, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 5. Oke, kita tukar yang satu dengan yang 3.
Jadi 615, 278, 321. Kemudian bentuk yang kedua ini perkalian baris dengan skalar. Yang awalnya kita punya vektor baris satunya itu 321, kita kalikan dengan 3. 3 kali 3, 2 kali 3, 1 kali 3. Nah, kemudian hasilnya jadi 963. Ini untuk perubahan vektornya sendiri yang warna merah. Kemudian bentuk yang ketiga ini menambahkan elemen pada baris ketiga dengan min 1. Jadi semua elemen pada baris ketiga ini kita tambahkan dengan min 1, lalu kita kalikan elemen pada baris ke-1. Nah, awalnya itu kan 615. Baris ketiga 615. Kita tulis 6, 1, dan 5. Kemudian ditambah dengan min 1, min 1, min 1. Kemudian dikali dengan elemen baris ke-1. Dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadinya 6 plus min 1 kali 3, 1 plus min 1 kali 2, 5 plus min 1 kali 1. Hasilnya 3 min 1 dan 4. Kemudian selanjutnya bentuk keempat kita mengambil contoh menambah elemen pada baris ketiga dikali dengan elemen baris kedua kemudian dikali 2. Maksudnya gimana? Menambah elemen baris ketiga dikali 3. Baris ketiganya ini yang awalnya 615 kita kali 3 dulu. Semuanya dikali 3 jadi 6 kali 3, 1 kali 3 dan 5 kali 3. Kemudian ditambah dengan elemen baris kedua yang dikali 2. Ditambah elemen baris kedua itu 278. Jadi ditambah 2, ditambah 7, ditambah 8, kemudian dikali dengan 2. Hasilnya menjadi 22, 17, 31. Seperti itu. Kemudian lanjut ke penjelasan berikutnya, ada determinan dan inverse dari matriks. Oke, kita pakai matriks yang 3, 2, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 5. Nah, di sini untuk mendapatkan si determinan ini harus dicari yang namanya kofaktor. Kofaktor A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Harus kita cari semuanya. Nah, gimana cara nyarinya? Kita lihat dari angka si kofaktor ini. 11, berarti baris 1 dan kolom 1. Berarti yang kita ambil itu ini 7815. 7815 kita kali silang. 7 dikali 5, 35 minus 8. 35 minus 8 karena pangkatnya ini dijumlahkan hasil genap, maka jadinya positif. Jadi hasilnya itu 27. Begitu pula A12, A13 dan seterusnya. A12, A1 dikali A12 berarti baris 1 kolom 2. Jadi yang kita ambil 2865 dikali silang 2 kali 5 sama dengan 10 minus 6 kali 8 sama dengan 48. Ya kan? Jadi minus 38. Nah, minus 38 ini karena si angka kofaktornya ini 1 tambah 2 itu sama dengan 3 atau ganjil. Jadi dikalikan dengan min. Nah, min ini dikali min jadi hasilnya plus. Awalnya min 38 jadi 38. Begitu pula seterusnya. Kita sudah dapat kofaktor dari masing-masing ini. Kemudian tugas kita untuk mencari di determinan ini mengalihkan kofaktor dengan si matriks ini. Jadi kofaktor A11 dikali dengan matriks A11, kofaktor A12 dikalikan dengan matriks A12, kofaktor A13 dikalikan dengan matriks A13. Begitu pun seterusnya. Kita dapat
kofaktor A11 itu 27. Dikalikan dengan matriks A11 itu 3 ini matriksnya. Dan juga kofaktor A12 kita dapat 28 dikalikan dengan matriks A12. Matriks A12 ini bagi 1 kolom 2. Dan kofaktor A13 dikalikan dengan matriks A13. Kofaktor yang kita dapat minus 40 dikalikan dengan matriks A13 yaitu 1 sama dengan hasilnya 117. Kita dapat determinan dari ketiga baris ini 117. Berarti matriks ini sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke inverse. Inverse itu merupakan kebalikan dari matriks. Awalnya kan kita pakai matriks. Nah, itu diganti dengan kofaktor matriks. Dibagi dengan si determinan tadi. Oke. Yang tadi awalnya 321, 278, 615 kita ganti dengan masing-masing kofaktor. Dari 27, 38, minus 40, minus 9, 9, 9, min 2, 17. Dibagi dengan 117. Hasilnya jadi ini. Itu. Mungkin ini saja sih penjelasan dari saya tentang determinan matriks dan inverse. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan Bu, karena ini materinya sudah agak lama dipelajari dan mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penjelasan. Mohon maaf. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.